Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Konsep yang Benar Mengenai Harta. Saudaraku, untuk dapat melepaskan diri dari semangat zaman ini, seseorang harus memiliki konsep yang benar mengenai harta. Satu hal yang paling prinsip berkenaan dengan hal ini adalah bahwa semua yang kita miliki hari ini, sesuai dengan Lukas 16 ayat 12, adalah harta orang lain. Semua yang kita miliki hari ini adalah harta orang lain. Harta siapa? Harta Tuhan. Harta kita sendiri sebenarnya nanti di dalam kerajaan surga. Di langit baru dan bumi yang baru. Dengan hal ini sebenarnya setiap orang percaya tidak dapat dan tidak boleh menjadi kaya di bumi, sekaligus juga kaya di surga. Ia harus memilih apakah mau menjadi kaya di bumi atau di surga. Kalaupun seseorang kaya secara materi di bumi ini, ia harus terus-menerus di dalam kesadaran dan pengakuan bahwa semua yang ada padanya adalah milik Tuhan. Hartanya Tuhan. Dengan demikian di bumi ini ia menjadi miskin. Miskin seperti Tuhan Yesus ketika ada di bumi. Yang prinsipnya adalah serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi dirinya, Tuhan Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Di bumi ini, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hampir semua orang, termasuk orang Kristen, merasa bahwa semua harta atau aset yang dimiliki adalah miliknya sendiri. Dan mereka merasa berhak menggunakan sesuai dengan keinginannya. Itulah sebabnya mereka menggunakan hartanya tanpa persetujuan Tuhan. Sebaliknya Tuhan malah digunakan untuk meraih harta dunia ini. Dengan gaya hidup tersebut, mereka gagal menempatkan diri di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terbelenggu oleh percintaan dunia. Tidak mungkin mereka dapat melayani Tuhan dan sesamanya secara benar. Sebaliknya mereka memanipulasi Tuhan dengan sikap oportunis dan tidak memedulikan sesamanya sesuai dengan hati Tuhan. Terkait dengan hal ini, saudaraku, konsep kita mengenai harta ini, kita harus memahami mengenai price and value, harga dan nilai. Price adalah harga, yaitu suatu ukuran yang diberikan kepada sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sedangkan value atau nilai menunjuk kepada kandungan isi atau kadar kualitas sesuatu tersebut. Hampir semua manusia, termasuk orang-orang Kristen pada zaman ini, memberi harga atau price kepada sesuatu berdasarkan filosofinya yang salah. Mereka memberi harga atau price pada banyak hal dengan tinggi, padahal value-nya rendah.
Sebaliknya, memberi price atau harga yang rendah kepada sesuatu yang value-nya, nilai kandungannya tinggi, ini terbalik. Pemahaman mengenai price dan value pada kehidupan seseorang sangat tergantung dari pemahaman orang tersebut mengenai hidup ini, saudara. Kalau mata pengertian seseorang tidak dicelikkan oleh kebenaran firman, maka ia tidak dapat memberi harga yang patut kepada sesuatu dan tidak bisa mengenali value dalam kehidupan ini. Banyak orang menjadi sesat karena semangat zaman ini. Banyak orang telah memberi price atau harga kepada sesuatu berdasarkan selera dan kebutuhan manusia yang fasik. Dunia dan segala keindahannya dianggap memiliki nilai tinggi, diberi price yang tinggi, juga kehormatan, sanjungan, pujian, dianggap sebagai kenikmatan jiwa dan pasti diberi price tinggi. Selain itu, kenikmatan dosa dalam daging, makan dan minum yang tidak proporsional, sampai seks telah terbiasa menjadi irama hidup dan diberi diberi harga tinggi. Yohanes menyebutkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah. Kalau itu diberi harga tinggi, celaka, saudara. Kalau mata pengertian seseorang tidak dicelikkan oleh kebenaran firman, maka ia tidak dapat memberi harga yang patut kepada sesuatu dan tidak bisa mengenali value dalam hidup ini. Dan banyak orang telah menjadi sesat karena semangat zaman ini. Banyak orang telah memberi harga kepada sesuatu berdasarkan selera dan kebutuhan manusia yang fasik. Dan ini harus kita perhatikan, harus jujur diakui. Banyak orang Kristen hidup dalam belenggu zaman ini, tapi mereka tidak menyadari. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Pada umumnya manusia terus-menerus berusaha menemukan kebahagiaan hidup sebagai perhentiannya. Karena tidak mengenal kebenaran, maka mereka menemukan perhentian yang salah. Hal ini membelenggu mereka sampai mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tersebut. Keselamatan dalam Tuhan Yesus dimaksudkan untuk melepaskan umat manusia dari belenggu tersebut. Itu yang disebut letih lesu dan beban berat. Untuk itu yang dibutuhkan adalah pengertian firman yang terus bertambah sampai kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Sebagai umat yang dicelikkan terhadap kebenaran, kita harus memandang bahwa segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan. Kita harus bekerja keras menambah uang dan harta bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperkaya Tuhan demi kepentingan pekerjaannya. Memperkaya Tuhan artinya mendukung pekerjaan Tuhan agar lebih maju dan berkembang. Jika kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Tentu sebenarnya kita ke surga bukan karena harta apapun, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang adalah harta kita. Dengan cara berpikir ini kita dapat membangun gaya hidup yang melayani Tuhan sebagai full timer. Inilah cara kita menantang zaman. Tuhan memberkati. Sola Gracia.